Nah, kalau kita ikuti itu berjaya kita. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita mohon maaf, kita jadi orang NU yang bulat, tapi masih berat. Padahal ada kesempatan nih, bukan ada udzur lagi. Kenapa jamaah ini hukumnya ini sunnah muakkad? Kalau diwajibkan nggak banyak orang sholatnya nggak diterima. Misalnya di lahan jauh dari masjid dia mau pulang nanti nggak bisa jamaah sholatnya nggak. Jadi banyak orang yang sholat karena sunat muakkad. Tapi kalau sudah kita mampu di dekat masjid di situ di mana, masya Allah ada nanti bahayanya Pak. La sholata li jar masjid illa bil masjid. Tidak ada sholat orang yang dekat masjid kecuali masjid. Aku akan kumpulkan seluruh pemuda ini, aku akan bakar daripada kampung ini kalau mereka tinggalkan jamaah. Ayang ta'ala, ini ahli sunnah. Sunnah apa yang kerja Nabi? Yang terakhir pikir Nabi. Sirah syariah, pikir Nabi. Apa pikir Nabi? Pikir Nabi harus ada dalam organisasi kita ini. Apa pikir Nabi? Pikir Nabi ini bagaimana orang yang terlahir, kari nanti lahir, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dia selamat dari azab Allah. Ini pikir Nabi. Sampai orang Yahudi lewat di depan rumah Rasulullah waktu meninggal, menangis Rasulullah. Ya Rasul, mereka itu gak menyembah Allah, mereka orang kafir. Bagaimana engkau menangis Rasulullah? Sahabat, aku menangis. Aku belum sempat datang ke rumah dia. Kalau aku datang ke rumah dia, mungkin dia selamat dari azabnya Allah. Dia sekarang ini meninggal dan selamanya di nerakanya Allah. Ini pikir Rasulullah. Ini harus ada pikir kita. Supaya apa? Jadi ahli sunnah. Dari cara bentuk Rasulullah. Jadi kita lihat Mbah Hasyim Asy'ari. Kata baginda mengatakan, agama Islam ini datang secara aneh, nanti pergi pun dalam aneh. Datang aneh, Rasulullah datang, orang nyembah berhala suruh menyembah Allah, aneh. Sunnah-sunnah Nabi. Akhirnya nanti di akhir zaman dia akan pergi dan aneh juga. Orang pakai surban aneh, orang pakai jenggot aneh. Dan beruntunglah kata Nabi, orang yang dianggap aneh. Maka hendaklah kalau kita ini mengaku ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah Nabi, apapun dari kehidupan Nabi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, 24 jam harus belajar mengikuti cara Nabi, jalannya Nabi. Kalau Nabi jalan, waktu bermenanjak mengucapkan Allahu Akbar, kalau turun alhamdulillah, subhanallah, kalau lurus alhamdulillah, kalau bengkok la haula wala quwata illa billah, kalau lewat jembatan Allahumma salimna, kalau masuk rumah dia berdoa, masuk WC berdoa, semua mengikuti Rasulullah SAW. Indah kehidupan kita. Mati dalam WC, masuk kaki kiri, berdoa. Mati dalam badan sunnah Nabi. Jannah disediakan oleh Allah SWT. Nah ini maka kita harus wujudkan, dakwahkan ini kepada NU kita. Dalam organisasi kita. Nah, ini PR kita semua. Bagaimana anak-anak NU ini rajin-rajin ke masjid. Bagaimana anak-anak ini betul-betul orang-orang yang ahli, yang soleh-soleh. Subhanallah, nikmatnya ini Masya Allah, agama. Yang terakhir, yaitu kalau kita yang selamat siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Semua ahli sunnah. Ahli tadi sudah terangkan itu sedikit saja, masih banyak penjabaran. Kemudian sunnah itu baru sedikit saja, banyak penjabaran. Yang terakhir ini adalah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Jamaah ini Pak, sunanul huda, sunnah yang menjabatkan petunjuk adalah berjamaah. Jamaah alhamdulillah NU sering kumpul-kumpul pengajian musyawarah seperti ini. Kumpul-kumpul di zikir, kumpul-kumpul sholawat, Masya Allah. Tapi yang paling sunanul huda apa? Berjamaah sholat. Karena dikatakan Nabi, kalau jamaah itu barisannya lurus, maka di kampung itu nanti hatinya lurus-lurus semua. Kalau di bengkok-bengkok ini hati-hati jamaahnya. Berapa lagi? Masya Allah. Jadi kalau masjidnya hidup, jantungnya masyarakat Nabi, jantungnya kampung itu masjid. Jantungnya kampung itu mushola. Kalau kampungnya, masjidnya hidup, itu kampung akan sejahtera. Maka dikatakan kalau sholat subuhnya itu seperti sholat Jumat, orang kafir akan hancur bersendirinya. Mereka akan banyak masuk Islam. Kalau sudah jamaah, orang NU jamaahnya malas dan sebagainya. Padahal Masya Allah bahayanya ini tinggalkan kalau kita mampu. Bukan, memang sunnah Pak, tapi ada ancaman di situ kalau tinggalkan. Namanya sunnah, tapi ada ancaman.
Bahkan Imam 4 ini dia mewajibkan dirinya sendiri untuk selalu berjamaah. Hanafi, Hambali, Syafi'i, apa satunya? Maliki. Ini mewajibkan dirinya di berjamaah. Allah yang Ta'ala, ya, ini sunnah udah. Maka kita ini kalau insya Allah, kalau jamaah kita nanti ramai orang-orang, anak-anaknya akhir balik semua ke masjid, laki-lakinya semua masjid musola, dengan sendirinya ini agama Islam ini akan jaya kembali seperti para sahabat. Maka untuk itu semuanya mohon maaf lah kalau banyak ngomong ini semata-mata bagaimana kita masuk ke dalam organisasi ini, apa tujuannya, niatnya, bagaimana agama ini tetap wujud pada diri kita, keluarga kita, tetangga kita, umat seluruh alam. Dan ini wadah untuk bagaimana kita berdakwah, wadah bagaimana kita untuk menyampaikan ini perkara-perkara yang baik dan mengoreksi, mencari sunnah-sunnah Nabi kayak apa, ahli itu kayak apa, sunnah itu apa ya, berjamaah itu kayak apa, supaya kita dikatakan nanti umat yang paling selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, mohon maaf sebenarnya ya, pokoknya perjuangan kita di NU ini adalah untuk bagaimana agama ini wujud pada diri kita, lambung kita. Tapi kalau kita niatnya lain daripada itu, subhanallah. Pokoknya Allah dan Rasulnya sendiri. Al-Islamu yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, tak ada lagi yang bisa meningginya. Jadi mohon maaf ada berkatakan yang tadilah, masya Allah, nanti sementing masuk itu selamat, masuk surga. Ini ya Allah, betulkah kayak gitu? Apakah orang kalau nggak sholat dia masuk surga, kalau nggak puasa dia masuk surga? Nanti kalau ini yang mengucapkan orang yang terkenal, ustadz yang tinggi, nanti akan diikuti oleh banyak orang. Udahlah, yang penting masuk. Akhirnya dia ada amal agama. Apakah nggak akan menyesatkan ribuan jutaan orang? Masalah kita bebenai daripada ranting ini, kita perbaiki lagi. Apa tujuan kita di organisasi? Terus apakah kita mati-matian akan membela organisasi sedangkan saudara-saudara kita mengaku ahli bisa dolimi walaupun dia tidak di NU, terus kita diam saja? Nah, ini pertanyaan bagi kita. Maka mungkin itu yang saya sampaikan, Pak. Mohon maaf banyak kata-kata mungkin banyak yang salah. Saya berdoa hati bagaimana kita ini sama-sama di dunia, di akhirat pun sama-sama. Bagaimana pikir kita, kalau bisa jangan sampai ada satu orang pun yang kena azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar dari Allah Ta'ala, benar majlis, wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.